Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati reviewer Monef LPPM Universitas Jenderal Ahmad Yani. Perkenalkan, nama saya Haryadi Triwahyu Putra SEMM. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perceived Service Quality terhadap Purchase Intention dengan Trust berperan memediasi dan Perceived Risk berperan memoderasi dalam berbelanja online. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang telah saya lakukan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini perkembangan teknologi informasi telah cukup maju dan berkembang dengan pesat, di mana kita sudah memasuki era industri 4.0 yang mana dalam kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan internet, di mana bila kita melakukan bisnis, ya terutama setelah pasca pandemi COVID ini, konsumen kebanyakan pada saat pandemi kemarin untuk memenuhi kebutuhannya karena kita semua dalam kondisi lockdown, konsumen memilih untuk berbelanja online, ya dalam rangka untuk demi keamanan kesehatan. Berbelanja online, kita sebenarnya sudah cukup lama mengenal dengan namanya e-commerce, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Muhiban dan Permatasari tahun 2021, bahwa internet itu sebenarnya sudah mengubah gaya hidup masyarakat. Ya, salah satunya dengan kebiasaan berbelanja online melalui situs atau aplikasi e-commerce. Ya, seperti kita ketahui, memang sebenarnya aplikasi e-commerce ya sudah cukup banyak saat ini, contohnya misalkan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, OLX dan lain sebagainya. Namun di lain pihak, selain dari aplikasi tersebut, ternyata media sosial pun juga cukup banyak ya untuk dilakukannya transaksi untuk berbisnis, ya contohnya di Facebook Market, Instagram, lalu juga ada TikTok Shop dan lain sebagainya, begitu. Jadi menurut Hotsui bahwa media sosial ini, terutama Instagram, yaitu menjadi salah satu yang paling banyak digunakan ya terutama oleh generasi muda saat ini. Hotsui menjelaskan itu di tahun 2020. Oke, baik. Saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai fenomena dari penelitian saya. Jadi menurut Lawley di penelitiannya bahwa di tahun 2022 itu total nilai transaksi e-commerce pada tahun ini diperkirakan masih akan terus meningkat, ya sebesar 31,2% dari capaian tahun 2021 yang hanya sebesar 401 triliun. Jadi diprediksi akan terus meningkat. Apalagi saat ini kita sudah pasca pandemi, ya. Jadi kita akan menyangka bahwa karena masyarakat sudah cukup terbiasa untuk berbelanja online, ya karena pandemi kemarin, maka diprediksi akan terus meningkat transaksi secara online. Namun data sekunder yang kedua, ya menurut Iqbal tahun 2022, ya ternyata Iqbal ini menemukan bahwa Indonesia ini diprediksi justru ya kalau untuk e-commerce itu akan terus melambat setiap tahunnya gitu loh. Padahal di tahun 2020 ini ya terutama itu masih pada masa awal pandemi COVID, justru ya e-commerce ini terutama pembelian secara online ini justru mengalami peningkatan gitu ya. Namun di sini dalam data yang ditampilkan yaitu dari Global Data Banking and Intelligence Center, pertumbuhan e-commerce itu Indonesia
tahun 2020 itu sebenarnya naik dia sebesar 37,4% karena adanya pandemi, ya. Namun di tahun 2021, ya, pada saat memang pandemi sudah mulai menurun dan kita sudah mulai memasuki pasca pandemi, ya, justru pertumbuhannya itu untuk e-commerce di Indonesia menjadi turun gitu ya, sebesar 29,6%. Begitu pula ya tahun-tahun selanjutnya akan diprediksi justru akan terus menurun seperti tahun 2022 yang hanya tumbuh 22%. Nah, diprediksi tahun 2023 hanya tumbuhnya sebesar 15,3% dan 2024 hanya akan tumbuh 10,5%. Ya, jadi hal ini salah satunya dipengaruhi oleh sebagian masyarakat nampaknya mulai jenuh ya berbelanja secara daring atau online. Sehingga memilih ke pusat perbelanjaan karena menurutnya kalau kita datang langsung ya ke pusat perbelanjaan itu merupakan bagian dari rekreasi. Jadi sekarang kecenderungannya memang sudah tidak seperti pandemi ya karena bosan di rumah. Jadi mereka lebih cenderung untuk membeli langsung ke toko. Itulah yang membuat kenapa kok justru e-commerce di Indonesia ini nanti akan cenderung turun. Ya, padahal sebenarnya yang sudah-sudah kebanyakan harusnya naik seperti itu. Oke, selanjutnya untuk masalah penelitian. Masalah penelitian yang telah saya rumuskan adalah ternyata ada penurunnya keputusan pembelian atau purchase intention berbelanja online. Nah, di sini saya mengkhususkan produknya adalah fashion. Yang mungkin kenapa bisa menjadi fenomena karena mungkin kalau untuk fashion lebih baik mereka si konsumen lebih suka berbelanja langsung ke toko gitu ya. Nah, di sini saya ingin meneliti lebih lanjut masalah keputusan pembelian atau purchase intention ini sebenarnya apakah memang akan cenderung terus menurun nantinya ya, terutama akan saya teliti berhubungan dengan variabel-variabel yang akan diteliti di penelitian ini. Oke, lalu untuk lokus penelitian saya adalah di wilayah Bandung Raya, di mana Bandung Raya mencakup ada Kota Bandung, ada Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Responden yang saya pilih adalah generasi Z sebanyak 271 responden, yaitu yang lahir pada tahun 1996 sampai 2010 atau pada tahun 2020 akan berada di usia 25 sampai 45 tahun atau pada tahun 2022 berarti usianya sudah 12 sampai 26 tahun. Oke, di sini saya akan merumuskan masalah, di mana masalah penelitian yang saya rumuskan adalah yang pertama, apakah perceived service quality itu berpengaruh secara signifikan terhadap trust. Yang kedua, apakah perceived service quality berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Dan yang ketiga, apakah trust berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Yang keempat, apakah perceived risk berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Yang kelima, apakah trust berperan memediasi pengaruh antara perceived service quality terhadap purchase intention. Dan yang terakhir adalah, apakah perceived risk memoderasi pengaruh antara trust terhadap purchase intention. Adapun kebaharuan atau novelty dari penelitian saya, yang pertama adalah lokus penelitian, di mana jurnal acuan yang saya pakai itu melakukan penelitian di wilayah Pakistan. Sedangkan lokus penelitian saya ini saya lakukan di wilayah Bandung Raya, yang dimana memang pertama adalah beda negara dan juga beda wilayah yang pastinya. Dan yang kedua adalah karakteristik responden. Pada saat penelitian sebelumnya itu melakukan dengan responden secara keseluruhan, di mana mereka terbiasa untuk berbelanja online. Namun karakteristik responden yang saya pilih di sini saya persempit lagi menjadi generasi Z.
Oke, lalu yang ketiga adalah teknik analisis data. Apabila yang sebelumnya itu menggunakan software berupa Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Sama-sama semuanya analisis regresi, ya, regresi sederhana maupun berganda, dan juga ada uji variable intervening dan moderasi. Lalu yang keempat, kebaharuan atau novelty adalah keputusan hasil uji hipotesis, di mana nanti di sini saya bisa membuktikan melalui hasil uji data saya ternyata perceived risk itu tidak memoderasi dari variable trust terhadap purchase intention. Selain itu juga perceived risk itu dia tidak berpengaruh terhadap purchase intention. Itu mungkin karena perbedaan karakteristik responden yang diteliti bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya akan saya jelaskan secara singkat mengenai tinjauan pustaka. Di sini saya memakai ada 4 variabel. Yang pertama adalah perceived service quality, dapat didefinisikan menurut Aldiwiri dan RM Rusmoreno dan kawan-kawan. Jadi perceived service quality itu adalah salah satu elemen kepercayaan yang penting dalam berbelanja online. Selanjutnya ada variable trust. Jadi menurut Vidotto, Giulio, Vincentini, dan kawan-kawan di tahun 2008, jadi trust atau kita sebut sebagai kepercayaan pada organisasi di sini itu atau organizational trust itu merupakan keyakinan individu atau kepercayaan di kalangan anggota kelompok bahwa individu atau kelompok lain akan menjaga komitmen, keep commitment, jujur dalam bernegosiasi, atau negotiate honestly, dan tidak mengambil keuntungan berlebihan ketika terdapat kesempatan, atau do not take excessive advantage. Lalu variabel yang ketiga ada perceived risk, di mana perceived risk ini menurut Chiu, Wang, Fang, dan Huang tahun 2014 menyatakan bahwa perceived risk didefinisikan sebagai pertukaran antara biaya dan manfaat yang diterima oleh konsumen, seperti apa yang dirasakan oleh konsumen mengenai manfaat suatu produk bila dibandingkan dengan biaya yang telah dikorbankan oleh konsumen tersebut. Selanjutnya, variabel terakhir yang keempat adalah purchase intention. Menurut Ba'adullah et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa purchase intention atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai niat membeli konsumen adalah didefinisikan sebagai kombinasi dari minat mereka dan kemungkinan membeli suatu produk. Ya, niat membeli konsumen adalah variabel sikap untuk mengukur kontribusi masa depan mereka untuk membeli produk. Karena meramalkan perilaku konsumen di masa depan adalah masalah kritis bagi organisasi. Oleh karena itu harus diperkirakan dengan lebih jelas. Mohon maaf di sini tanda kurungnya ada yang kurang. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kerangka teoritis dan hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini. Yang pertama, kita bisa melihat gambar di slide. Di sini ada 4 variabel, di mana di sini saya akan menguji hipotesis pengaruh perceived service quality terhadap trust, yang saya kasih simbol sebagai H1A. Lalu, saya juga akan menguji pengaruh perceived service quality terhadap purchase intention yang saya beri simbol sebagai H1B. Lalu saya juga menguji variable trust berpengaruh terhadap purchase intention yang dimana saya beri simbol H2. Dan saya juga menguji hipotesis di mana variable perceived risk berpengaruh terhadap purchase intention. Ya, lalu saya juga menguji ya untuk
untuk mengetahui peran variable intervening dari yaitu variable trust, di mana bunyi hipotesis adalah perceived service quality berpengaruh terhadap purchase intention dengan trust sebagai variable intervening. Oke, lalu yang hipotesis terakhir adalah saya menguji peran perceived risk dalam memoderasi variable trust terhadap purchase intention, yang dimana di sini saya memberi simbol H5. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Seperti biasa, kita pada saat sudah mendapatkan data primer yang kita dapatkan dari kuesioner, kita akan melakukan teknik pengolahan data yang pertama dengan pemeriksaan, ya, lalu ada editing, lalu coding, dan juga melakukan tabulasi data. Sebelum kita masukkan semuanya ke SPSS, jadi di sini saya melakukan dengan teknik analisis data, metodenya kuantitatif. Lalu saya juga melakukan analisis untuk menguji hipotesisnya itu dengan analisis regresi sederhana, lalu ada regresi berganda. Lalu untuk yang memoderasi, saya menggunakan analisis MRA atau Moderated Regression Analysis. Dan untuk variable intervening yang ingin menguji apakah variable trust itu berperan memediasi antara variable perceived service quality terhadap purchase intention, saya menggunakan uji Sobel untuk mengetahui variable tersebut berperan memediasi atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari uji validitas setiap variabel yang diteliti. Yang pertama, ada variabel perceived service quality yang terdiri dari 5 item atau 5 butir pertanyaan kuesioner. Keseluruh pernyataan kuesioner dari perceived service quality dinyatakan valid karena nilai signifikansi dari seluruh butir pernyataan itu kurang dari 0,05. Selanjutnya, untuk variable trust atau saya beri simbol dengan Y1, itu terdiri dari ada 6 item pernyataan kuesioner, di mana dari 6 item pernyataan kuesioner tersebut dinyatakan valid semua karena nilai signifikansi berdasarkan hasil data output SPSS versi 26 tahun 2022 semua dinyatakan valid karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Seperti bisa dilihat dari hasil output yang ada di slide presentasi berikut ini. Ya, lalu untuk variable perceived risk atau saya beri simbol adalah Y2, itu terdiri dari ada 4 butir pernyataan kuesioner dan semuanya itu dinyatakan valid karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Selanjutnya adalah variable purchase intention atau saya beri simbol Z, di mana ada 3 item pernyataan kuesioner dan seluruhnya dinyatakan valid karena nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas dari pernyataan kuesioner penelitian ini. Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan dari hasil output SPSS, uji reliabilitas untuk variabel perceived service quality yang saya beri simbol X, itu nilai Cronbach alfanya adalah 0,660, di mana nilai Cronbach alfa tersebut lebih dari 0,60, maka bisa kita simpulkan untuk variabel perceived service quality itu dinyatakan reliable. Lalu selanjutnya untuk variable trust atau saya beri simbol Y1, kita melihat bahwa nilai Cronbach alpha adalah 0,693, di mana nilai tersebut melebihi dari 0,60, sehingga kita bisa beri kesimpulan untuk variable trust pernyataan kuesionernya dinyatakan
reliable. Lalu untuk variabel perceived risk atau saya beri simbol Y1, nilai Cronbach alfanya yang pertama adalah 0,541. Nah, ini kebetulan kurang dari 0,60, maka terjadi kuesionernya tidak reliable. Namun ya pada saat saya melakukan tes kedua ya dengan melakukan yang saya delete atau saya drop pernyataan kuesionernya, yaitu dari 4 pernyataan kuesioner untuk perceived risk, itu ada 2 item pernyataan yang saya drop, yang nggak saya pakai karena tadi apabila dipakai 4-4-nya ternyata tidak reliable, sehingga ada pernyataan kuesioner yaitu nomor 2 dan nomor 4 yang di drop atau dihilangkan, sehingga pada saat saya melakukan tes yang kedua itu nilai Cronbach alfanya adalah tepat di angka 1 ya, sehingga nilai Cronbach alfanya itu memang melebihi dari 0,60 sehingga bisa dinyatakan reliable. Lalu yang selanjutnya, uji reliabilitas untuk variabel purchase intention yang saya beri simbol adalah Z. Kita bisa melihat bahwa nilai Cronbach alpha itu 0,862, di mana nilai tersebut lebih dari 0,60, maka bisa kita simpulkan untuk item pernyataan variable purchase intention itu dinyatakan reliable. Setelah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya kita perlu melakukan yang namanya uji asumsi klasik. Nah, berhubung dalam penelitian ini saya menggunakan ada variabel intervening dan juga ada variabel moderasi, maka di sini saya melakukan 2 kali uji asumsi klasik, yaitu untuk uji asumsi klasik yang bagi variabel intervening, lalu nanti juga ada uji asumsi klasik pada saat saya menguji untuk yang variabel moderasi. Yang pertama, saya akan menguji asumsi klasik terlebih dahulu yang variabel intervening, di mana di variabel intervening ini saya membagi ada 2 persamaan. Ya, yang pertama persamaan dengan regresi sederhana, dengan persamaan adalah Y sama dengan A plus BX, di mana di situ saya menghitung ada yang pertama untuk regresi sederhana hanya membutuhkan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas saja. Jadi di sini kita bisa melihat hasil output SPSS versi 26 tahun 2022, hasil uji normalitas persamaan 1 yang regresi sederhana itu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Di situ kita melihat bahwa nilai signifikansi atau asimptom signifikansi itu sebesar 0,200, di mana nilai 0,200 itu dia lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada persamaan 1 ini data berdistribusi normal. Lalu pada persamaan 1 ini yang regresi sederhana perlu dilakukan juga uji heteroskedastisitas, di mana di sini saya menggunakan uji Glatzer seperti yang disajikan di dalam slide, bahwa hasil signifikansi ya dari uji Glatzer ini adalah 0,199, di mana nilainya itu lebih dari 0,05, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pada persamaan 1 ini uji heteroskedastisitasnya itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya saya akan menguji asumsi klasik yang melalui variabel intervening ini yang persamaan kedua, di mana persamaannya adalah Z sama dengan A plus B1X plus B2Y. Di situ kita perlu menguji ada uji normalitas,
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, kita bisa melihat bahwa nilai asimpton signifikannya itu memang dia kurang dari 0,05. Nah, cuma di sini saya menggunakan nilai signifikan berdasarkan Monte Carlo, yang dimana bila kita lihat dari Monte Carlo signifikan itu adalah sebesar 0,094. Nah, itu nilai signifikansinya melebihi dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada persamaan kedua ini data berdistribusi normal. Oke, lalu selanjutnya saya menguji uji multikolinearitas untuk persamaan kedua, di mana di sini saya melihat nilai VIF dan juga nilai collinearity tolerance, ya, berdasarkan data hasil output, ya, output SPSS, bisa dilihat bahwa untuk variabel X1 yaitu perceived service quality, yaitu nilainya adalah lebih dari 0,1, ya, untuk collinearity tolerance-nya, yaitu ini 0,776. Nah, itu berarti lebih dari 0,01, atau nilai VIF-nya itu dia kebetulan memang kurang dari 10, yaitu 1,288. Ya, jadi apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 atau nilai VIF kurang dari 10, maka bisa kita simpulkan bahwa pada persamaan yang kedua ini terbebas dari multikolinearitas, ya. Selain itu juga kita bisa melihat ada nilai tolerance dari variable trust, atau di sini Y1 diberi simbol, itu toleransinya 0,776, ya, yang dimana memang lebih dari 0,1, dan nilai VIF-nya juga itu 1,288, yang dimana itu kurang dari 10, sehingga kita bisa menyimpulkan tadi bahwa pada persamaan kedua ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Lalu selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas ini, yang untuk persamaan kedua, berdasarkan hasil nilai output, ya, SPSS versi 26 berdasarkan nilai residualnya, itu bisa dilihat bahwa signifikansi, ya, perceived service quality, atau yang saya beri simbol di sini adalah X1, itu lebih dari 0,05, yaitu di sini adalah 0,138. Ya, lalu untuk variable trust itu juga melebihi dari 0,05, yaitu 0,466. Nah, jadi apabila memang nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka kita bisa menyimpulkan bahwa di persamaan dua ini data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya saya menguji uji asumsi klasik untuk variabel moderasi dengan menggunakan moderated regression analysis. Yang pertama saya akan menguji seperti biasa, ada uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Berdasarkan uji normalitas yang MRA ini, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Di situ bisa disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 dengan menggunakan Monte Carlo signifikan, yaitu sebesar 0,217. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Lalu ada uji multikolinearitas. Nah, di sini untuk persamaan moderated regression analysis-nya ini seperti biasa, memang nilai toleransi itu syaratnya harus melebihi dari 0,1 dan nilai VIF-nya itu kurang dari 10. Nah, bila kita melihat variabel Y1 atau kita sebut di sini adalah trust,
Lalu yang Y2 itu adalah dari perceived risk, yang di sini saya dependent variable-nya adalah purchase intention. Kita melihat bahwa nilai tolerance keduanya itu adalah 0,971, di mana melebihi dari 0,1, dan nilai VIF-nya itu adalah 1,029, di mana memang kurang dari 10. Sehingga kita bisa memberikan kesimpulan bahwa data untuk yang persamaan dengan adanya variabel moderasi ini itu terbebas dari multikolenialitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, di sini saya juga menggunakan dependent variable-nya dengan mencari data residualnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel Y1 atau trust itu adalah 0,105, lalu juga untuk Y2 yaitu perceived risk itu adalah 0,694, di mana kedua nilai signifikansi itu melebihi dari 0,05. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan atau dari variabel yang moderasi ini itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk menguji hipotesis yang saya rumuskan di penelitian ini, maka saya melakukan analisis dengan menggunakan SPSS, di mana analisisnya ini saya menggunakan regresi sederhana, lalu juga ada berganda. Nah, ini terutama untuk variabel yang intervening dan moderasi. Namun di sini saya membagi dua untuk menganalisisnya. Yang pertama saya akan menghitung dulu yang berhubungan dengan variabel intervening. Lalu nanti yang berikutnya saya akan menghitung untuk yang variabel moderasi. Baik, yang pertama saya akan menganalisa regresi sederhana dari persamaan regresi sederhana, di mana Bapak atau Ibu bisa melihat nilai signifikansi dari hasil data output SPSS versi 26 tahun 2022. Di situ terlihat bahwa nilai signifikansi variabel X1 atau di sini X1 itu saya beri simbol ya, yang artinya adalah perceived service quality, itu adalah sebesar 0,000, di mana nilai signifikansi tersebut adalah kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ya, berdasarkan data output ini, variabel perceived service quality atau X1 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel trust, atau di sini saya beri simbol sebagai Y1, sehingga hipotesis 1A diterima. Lalu selanjutnya saya melakukan uji regresi berganda untuk pengaruh perceived service quality trust terhadap purchase intention, di mana bisa kita lihat data hasil output SPSS versi 26 tahun 2022. Kita lihat bahwa variabel X1 atau perceived service quality itu nilai signifikansinya adalah 0,00, di mana kurang dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel perceived service quality atau X1 berpengaruh signifikan terhadap purchase intention, atau saya beri simbol Z, sehingga hipotesis 1B diterima. Lalu selain itu kita juga bisa melihat bahwa ada variabel trust yang saya beri simbol Y1, di mana nilai signifikansinya adalah 0,000, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau Y1 berpengaruh signifikan terhadap variabel purchase intention atau yang saya beri simbol Z, sehingga hipotesis kedua diterima. Selanjutnya, Bapak atau Ibu reviewer, untuk menguji apakah variabel trust ini berperan memediasi
antara variable perceived service quality terhadap purchase intention, saya melakukan uji Sobel dengan menggunakan kalkulator Sobel. Sebagaimana Bapak Ibu lihat bahwa di situ sudah ada data, dan saya langsung singkat saja dari data yang saya dapat, baik itu dari nilai standardized dan standar error. Nah, ketika saya masukkan ke dalam kalkulator Sobel, hasilnya adalah sebagaimana yang ada di slide. Kita lihat bahwa nilai signifikansi dari uji Sobel ini adalah 0,0000004, ya, 4, atau kita bisa simpulkan itu kurang dari 0,05. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa variable trust ini, yaitu atau saya beri simbol Y1, dia ini berperan memediasi variable perceived service quality atau X1 dan juga purchase intention atau Z, sehingga hipotesis keempat diterima. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, reviewer Monef LTPM Unjani, selanjutnya saya melakukan analisis regresi berganda untuk variabel moderasi, ya, ada sederhana dan juga berganda. Namun di sini saya langsung menghitung dengan metode MRA, yaitu Moderated Regression Analysis. Sebagaimana Bapak Ibu lihat hasil output SPSS-nya, kita bisa melihat bahwa variable trust atau yang saya beri simbol Y1 itu nilai signifikansinya adalah 0,001 atau kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa variable trust atau Y1 itu berpengaruh signifikan terhadap variable purchase intention, yaitu yang saya beri simbol Z, saudara. Bapak Ibu, maaf, ya. Oke, lalu di lain pihak, berdasarkan hasil analisis, ya, pada tabel output SPSS tersebut, kita melihat bahwa signifikansi atau nilai signifikansi dari variable perceived risk, ya, atau yang saya beri simbol Y2 itu sebesar 0,288, ya. Ternyata dia nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel perceived risk atau Y2 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel purchase intention atau Z, sehingga hipotesis yang ketiga itu ditolak, ya, karena tidak berpengaruh signifikan, ya, antara perceived risk terhadap purchase intention. Lalu apabila kita lihat lagi hasil analisa peran moderasi variable perceived risk, yaitu Y2 terhadap pengaruh variable trust Y1 terhadap purchase intention atau Z, ini kita bisa melihat nilai signifikansi dari perceived risk atau Y2 itu adalah 0,288 atau lebih dari 0,05, ya. Lalu kita di sini untuk uji MRA kita perlu mencari variabel interaksi, yaitu hasil perkalian dari variabel Y1 dan Y2, yaitu variabel trust dan variabel perceived risk. Nah, kalau kita lihat di situ nilai signifikansinya adalah 0,288, Bapak Ibu sekalian, yaitu ternyata lebih dari 0,05 nilai signifikansinya, sehingga bisa disimpulkan bahwa perceived risk ini, ya, atau Y2 dia tidak berperan dalam memoderasi pengaruh trust atau simbolnya Y1 terhadap purchase intention atau Z, sehingga hipotesis kelima ditolak. Nah, inilah yang menjadi salah satu kebaharuan atau novelty dari penelitian ini. Ternyata perceived risk ini dia tidak berperan memoderasi. Sebagaimana yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, ternyata perceived risk berperan memoderasi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke slide berikutnya.
Demikian Bapak dan Ibu reviewer yang saya hormati untuk Monef LTPM Unjani. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dan juga saran dari penelitian yang telah saya lakukan. Yang pertama bisa kita simpulkan bahwa perceived service quality itu berpengaruh signifikan terhadap trust, terutama untuk berbelanja online produk fashion di kota atau di Bandung Raya. Nah, lalu yang kedua, perceived service quality berpengaruh signifikan terhadap purchase intention untuk berbelanja online di wilayah Bandung Raya. Nah, lalu yang ketiga, trust berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Dan yang keempat, disimpulkan bahwa perceived risk tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase intention untuk wilayah Bandung Raya untuk membeli produk fashion secara online. Dan yang kelima, trust berperan memediasi pengaruh perceived service quality terhadap purchase intention. Yang keenam, perceived risk ternyata tidak berperan memoderasi variable trust terhadap purchase intention untuk berbelanja online produk fashion di wilayah Bandung Raya. Baik, selanjutnya di sini mungkin bisa saya berikan sedikit saran bagi implikasi ilmiahnya. Memang di sini ya memang secara keterbatasan penelitian saya memang menggunakan lokusnya di wilayah Bandung Raya, mungkin tidak memberikan jawaban total keseluruhan untuk wilayah Indonesia gitu. Jadi mungkin penelitian selanjutnya bisa dilihat berdasarkan wilayah yang lain, mungkin di provinsi yang lain, sehingga kita bisa melihat kecenderungan dari konsumen di wilayah tersebut gitu. Lalu juga jumlah sampel saya itu sebanyak 271 responden. Ya mungkin apabila bisa lebih banyak lagi, ya siapa tahu bisa lebih mewakili hasil dari preferensi dari responden tersebut. Lalu mungkin karena saya di sini analisis datanya dengan menggunakan software SPSS, ada baiknya mungkin dicoba juga dengan menggunakan Lisrel atau mungkin Stata atau mungkin yang lain gitu ya. Baik itu untuk yang implikasi ilmiah yang diharapkan ya memang bisa untuk mengembangkan penelitian yang lebih baik lagi nantinya. Sedangkan untuk implikasi manajerial, karena di sini saya memfokuskan untuk produk fashion ya, jadi konsumen dalam berbelanja online produk fashion, mungkin di sini bisa disarankan kepada para manajer atau mungkin para pelaku UMKM yang bergerak di bidang industri fashion untuk lebih lebih meningkatkan lagi untuk awareness-nya terhadap kualitas pelayanannya gitu ya. Ternyata kualitas pelayanan ini bisa mempengaruhi yang namanya kepercayaan konsumen itu kepada perusahaan gitu ya. Lalu juga harus setiap pihak UMKM maupun manajer gitu ya harus bisa meningkatkan trust atau kepercayaan konsumen terhadap perusahaannya, sehingga jangan ada suatu penipuan dalam berbelanja online. Lalu juga bisa bisa dipercaya nama kualitas produknya gitu ya, sehingga diharapkan nanti konsumen ini akan terus tertarik untuk selalu membeli produk-produk dari perusahaan fashion tersebut gitu ya. Baik, walaupun mungkin di sini saya melihat bahwa persepsi dari resiko dalam berbelanja online ini ternyata bagi generasi Z ini tidak berpengaruh gitu ya. Tapi ada baiknya juga ya para manajer atau para pelaku UMKM bisa memperhatikan yang namanya resiko dalam berbelanja online ya, sebisa mungkin hindari yang namanya sampai terjadi suatu penipuan begitu ya. Baik, kita juga di sini
melihat bahwa ternyata kepercayaan itu dia berperan memediasi antara persepsi dari kualitas pelayanan, ya, pelayanan dari suatu perusahaan terhadap keputusan pembelian gitu ya. Jadi sekali lagi memang namanya kepercayaan kepada perusahaan itu sangat diperlukan sekali ya bagi konsumen, karena ya mereka tidak ingin ketipu dalam berbelanja online, salah satunya seperti itu ya. Dan juga mereka percaya bahwa kualitas yang diberikan oleh perusahaan ini akan memberikan kepuasan konsumen tersendiri, sehingga diharapkan nanti konsumen akan menjadi loyal begitu. Baik, demikian Bapak Ibu reviewer Monef LPPM Universitas Jenderal Ahmad Yani yang saya hormati. Demikian hasil penelitian saya. Saya sadar bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya saya mohon maaf apabila dalam hal penyampaian atau mungkin dalam hal pelaporan masih terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya juga. Demikian akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.